Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra dengan NIM 2430811110. Di sini saya akan membahas tentang perbuatan yang melanggar Pancasila sesuai dengan tugas yang telah diberikan untuk kepentingan tugas UTS dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nah, sebelum masuk ke contohnya, kita kenalan dulu yuk. Apa sih Pancasila itu? Dan apa fungsi dari Pancasila itu? Pancasila merupakan dasar tatanan negara Indonesia, bisa disebut juga sebagai dasar hukum negara bangsa Indonesia. Pancasila adalah salah satu ideologi yang dipegang erat bangsa Indonesia. Istilah Pancasila diperkenalkan oleh sosok Bung Karno saat sidang BPUPKI. Adapun menurut para ahli, di sini saya akan memberikan contoh pengertian Pancasila berdasarkan tokoh yang ada di Indonesia. Di sini saya mengambil pengertian berdasarkan 3 tokoh yang akan saya sebutkan. Yang pertama, Ali Sosromijojo. Ali Sosromijojo seorang pakar hukum dan diplomat Indonesia, memberikan interpretasi yang lebih menitik beratkan pada dimensi politik Pancasila. Menurutnya, Pancasila merupakan pijakan dan sumber hukum paling utama di Indonesia. Ia menganggap Pancasila sebagai kerangka konstitusi bersifat adaptif dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Ali Sosromijojo juga menyoroti bahwa Pancasila adalah dasar bagi pendirian institusi-institusi negara dan pengaturan sistem pemerintahan yang adil. Yang kedua, Dr. Raziman Widioningrat. Dr. Raziman Widioningrat seorang figur penting dalam gerakan nasional dan salah satu perumus awal Pancasila, mengajukan Pancasila pada pandangan tentang Pancasila dari perspektif historis. Bagi beliau, Pancasila adalah hasil perpaduan nilai-nilai budaya Indonesia dan konsep-konsep perjuangan nasional yang terbentuk selama berabad-abad. Ia mengartikan Pancasila sebagai sebuah ideologi yang mencerminkan jati diri dan karakteristik bangsa Indonesia, yang melibatkan keragaman dan prinsip keadilan. Yang ketiga yaitu dari Profesor Notonegoro. Profesor Notonegoro melalui bukunya yang berjudul Beberapa Hal Mengenai Filsafah Pancasila 1980 menjelaskan bahwa Pancasila secara ilmiah adalah dasar negara yang mutlak dan objektif, melekat pada kelangsungan negara, tidak bisa diubah dengan jalan hukum. Yang berarti Pancasila merupakan pondasi filsafat dan ideologi negara yang diupayakan menjadi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia, bertindak sebagai perekat persatuan dan kesatuan, dan berfungsi sebagai benteng pertahanan bagi kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Nah, kesimpulan yang saya ambil dari 3 tokoh berikut
adalah Pancasila merupakan landasan filosofis dan ideologis yang mendalam bagi negara Indonesia. Sebagai ideologi bersama, Pancasila tidak hanya menjadi fondasi untuk demokrasi dan tatanan politik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya, identitas, serta tujuan kesejahteraan rakyat dan bangsa. Dalam perjalanan sejarahnya, Pancasila telah mengembangkan peran sentral dalam membentuk karakter dan arah perkembangan Indonesia sebagai negara yang beragam, inklusif, dan berkeadilan. Fungsi Pancasila merupakan dasar negara yang mengatur dan memelihara kehidupan sebuah negara. Fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia tidak hanya sebagai dasar negara. Dasar negara merupakan pedoman dasar yang mengatur dan memelihara kehidupan bersama dalam sebuah negara. Di sini saya akan memberi contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila adalah sikap baik dalam menjunjung tinggi nilai-nilai, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini juga memerlukan kesadaran diri dalam diri sendiri. Di sini saya akan memberikan 22 contoh sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu saling menghormati dan bekerja sama dengan penganut agama atau kepercayaan lainnya. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak dalam bermusyawarah. Terus yang ketiga, menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mematuhi hukum yang berlaku dengan kesadaran yang tinggi. Yang kelima, tidak main hakim sendiri terhadap suatu persoalan. Yang keenam, menghormati lembaga yang negara seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, dan MK sebagai organisasi yang mengatur kehidupan masyarakat. 7. Tidak menerima dengan mentah-mentah budaya asing yang masuk ke Indonesia. Terus yang ke-8, tidak merusak fasilitas umum dan menghindari konflik antar sesama. Yang ke-9, melakukan budaya kritik yang sifatnya membangun pada pemerintahan atau lembaga lain dan sesuai prosedur yang berlaku. Yang ke-10, ikut dalam pemilihan umum secara rasional dan bertanggung jawab. Yang ke-11, melakukan demonstrasi secara damai, rasional, bertanggung jawab, serta memelihara ketertiban bersama. Yang ke-12, selalu bermusyawarah dalam menghadapi perbedaan pendapat. Yang ke-13, bergotong royong saat menghadapi pekerjaan yang sulit agar segera selesai. Yang ke-14, hemat, tidak konsumtif, dan mempunyai skala prioritas dalam menjalani kehidupan. 15, selalu menjaga persatuan antar warga negara Indonesia. 16, disiplin di setiap situasi. 17, mampu mengendalikan diri ketika menghadapi sesuatu yang tidak sesuai harapan. 18, senantiasa menjalankan ajaran agama sesuai keyakinan masing-masing sebagai upaya mengendalikan diri. Yang ke-19, merasa sebagai bagian dari bangsa Indonesia
bukan sebagai salah satu bangsa di Indonesia. 20. Membina kerukunan antar umat beragama baik yang seagama maupun tidak. 21. Selalu menanti aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Yang 22. Menumbuhkan kesetiakawanan sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh dari perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan silanya masing-masing. Mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Saya akan memberikan contoh 5 perbuatan di setiap sila, yang dimana sampai akhir video ini akan terdapat 25 contoh tentang perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berikut adalah contoh perilaku yang melanggar nilai ketuhanan. Pertama, tidak mengakui keberadaan Tuhan. Yang kedua, melanggar kewajiban dalam beribadah. Yang ketiga, melakukan diskriminasi terhadap orang yang berbeda agama. Yang keempat, memaksa kehendak orang lain atas kebebasan beragama. Yang kelima yaitu melakukan penistaan agama. Terus yang dari sila kedua, contoh perilaku yang melanggar nilai kemanusiaan. Memperlakukan orang lain dengan semena-mena. Terus yang kedua, enggan membantu orang kesusahan atau membutuhkan bantuan. 3. Melanggar hak orang lain untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Yang keempat, bertingkah sewenang-wenang. Yang kelima, menghalangi orang lain untuk memperoleh kesamaan derajat. Untuk sila yang ketiga, perilaku yang melanggar nilai persatuan. Yang pertama, bersikap egois dan ingin menang sendiri. Yang kedua, mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang banyak. Yang ketiga, melakukan hal-hal yang menimbulkan perpecahan seperti mengadu domba. Yang keempat, hilang rasa terhadap tanah air. Yang kelima, intoleransi terhadap beragama, suku, ras, budaya, dan agama. Yang keempat, perilaku yang melanggar nilai kerakyatan. Yang pertama, main hakim sendiri. Yang kedua, mengabaikan pendapat orang lain kelompok minoritas. Yang ketiga, mengambil keputusan secara sepihak. Yang keempat, tidak menggunakan hak pilih pemilu. Yang kelima, memberontak karena tidak puas dengan keputusan musyawarah. Yang kelima, contoh perilaku melanggar nilai keadilan. 1. Menghalangi orang lain untuk mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 setiap kehidupan. 2. Bersikap kewenang-wenang terhadap sesama. Yang ketiga, tidak menghormati dan menghargai hak orang lain. Yang keempat, memanfaatkan kekayaan alam dan seluruh isinya untuk kepentingan pribadi. Yang kelima, menyalahgunakan dan kekuasaan dan jabatan yang menyengsarakan rakyat. Itu berikut dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.